Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Arzani Sugiharto Putri dengan NIM 192231050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal terkait metode Food Report sebagai dietary assessment dalam penelitian di bidang gizi. Berikut merupakan identitas jurnal, di mana tujuan dari penelitian di jurnal tersebut yakni untuk menilai validitas relatif metode Interactive 24-Hour Recall dalam memperkirakan asupan energi, protein, lemak, Fe, zinc, kalsium, dan vitamin A dari MPASI jika dibandingkan dengan One Day Waging Food Report sebagai metode referensi. Yang kedua juga untuk mengidentifikasi potensi bias pengukuran asupan energi dalam kelompok kontrol dan intervensi. Berikutnya merupakan metode penelitian, yakni yang pertama desain penelitian dan partisipan, yakni studi validasi cross-seksional yang dilakukan dalam substudi penelitian diet dari percobaan acak terkontrol International Lipid-Based Nutrient Supplement Dose di Malawi, di mana jumlah partisipan sebanyak 130 bayi berusia 9 hingga 10 bulan. Kemudian yang kedua untuk dietary assessment, yang pertama ada interactive 24-hour recall yang terdiri dari 4 tahap dengan pictorial charts dan replika makanan. Kemudian yang kedua waging food record, di mana seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi bayi dari pukul 6 hingga makan terakhir ditimbang dan dicatat menggunakan timbangan digital. Kemudian yang ketiga yakni kuesioner dan pengolahan data di mana karakteristik sosiodemografi bayi dikumpulkan menggunakan kuesioner. Kemudian faktor konversi dikembangkan untuk memperkirakan gram makanan yang dikonsumsi, sedangkan untuk estimasi asupan energi dan zat gizi menggunakan tabel komposisi makanan yang dikembangkan khusus untuk penelitian. Kemudian untuk analisis statistik sendiri dilakukan menggunakan Stata versi 12, di mana penilaian kesesuaian antara metode dietary assessment yang pertama menggunakan pair t-test untuk membandingkan rata-rata asupan energi dan zat gizi. Yang kedua menggunakan blend Altman plot untuk menilai tingkat kesesuaian asupan energi. Dan yang ketiga menggunakan two sample t-test untuk membandingkan perbedaan antara kelompok kontrol dan intervensi. Berikutnya merupakan hasil penelitian. Yang pertama yakni partisipan, di mana tidak terdapat perbedaan karakteristik antara kelompok intervensi dan kontrol. Kemudian yang kedua, kehadiran pengumpul data ketika waging food record tidak memengaruhi estimasi asupan energi atau zat gizi pada interactive 24-hour recall. Kemudian untuk tingkat kesesuaian antara interactive 24-hour recall dan waging food record, yakni yang pertama untuk asupan energi, estimasi berdasarkan interactive 24-hour recall lebih rendah jika dibandingkan dengan waging food record, namun tidak signifikan. Kemudian yang kedua untuk asupan protein, interactive 24-hour recall secara signifikan memiliki estimasi yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga untuk asupan kalsium, estimasi berdasarkan interactive 24-hour recall secara signifikan lebih tinggi. Kemudian yang keempat, asupan lemak, Fe, zinc, dan vitamin A tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian yang terakhir untuk analisis blend Altman, di mana waging food record ini memiliki estimasi asupan energi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan interactive 24-hour recall. Kemudian untuk perbedaan estimasi antara kelompok intervensi dan kontrol, di mana kelompok kontrol memiliki estimasi asupan energi, protein, lemak, Fe, dan zinc yang lebih rendah. Berikutnya merupakan hasil untuk asupan lipid-based nutrient supplement, di mana estimasi asupan lipid-based nutrient supplement lebih tinggi pada interactive 24-hour recall sebanyak 50% lebih dari 50% dibandingkan waging food record. Kemudian untuk asupan makanan pendamping ASI, di mana beberapa kelompok makanan, diantaranya seperti pala, kacang-kacangan, daging, ikan, telur, diestimasi lebih rendah pada interactive 24-hour recall, sedangkan sup dan gula tambahan diestimasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan waging food record. Berikut merupakan hasil dari penelitian. Selanjutnya yakni diskusi di mana yang pertama, ketika dianalisis secara terpisah terdapat perbedaan antara kelompok pada jika menggunakan interactive 24-hour recall.
yang mengestimasi asupan energi lebih rendah pada kelompok kontrol akibat overestimasi lipid-based nutrient supplement dalam kelompok intervensi. Kemudian yang kedua, sumber utama ketidaksesuaian pada kedua metode adalah estimasi asupan makanan pokok berdasarkan interactive 24-hour recall yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, terdapat differential error pada interactive 24-hour recall, terutama karena overestimasi konsumsi lipid-based nutrient supplement yang kemudian memengaruhi estimasi rata-rata asupan energi kelompok. Kemudian keterbatasan dan keunggulan penelitian, di mana yang pertama keterbatasan diantaranya seperti ukuran sampel yang relatif kecil dan tingkat kehilangan partisipan tinggi. Kemudian yang kedua, metode referensi yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai metode referensi yang valid. Kemudian yang ketiga, untuk memvalidasi asupan energi lebih disarankan menggunakan metode doubly labeled water. Sedangkan keunggulannya yakni merupakan penelitian pertama yang menilai validitas relatif interactive 24-hour recall untuk mengestimasi asupan diet bayi di pedesaan Afrika, kemudian berlangsung dalam jangka waktu panjang dan dilakukan beberapa bulan setelah intervensi sehingga bayi telah terbiasa dengan pangan intervensi. Untuk kesimpulannya sendiri, secara umum, Interactive 24-Hour Recall menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup baik dengan Waging Food Report. Namun, estimasi energi dan beberapa zat gizi pada kelompok kontrol cenderung lebih rendah dibandingkan Waging Food Report. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.